Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Novia dari kelompok 2. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan serta nikmat berkumpul dengan keluarga di rumah, walau di tengah kondisi dunia yang saat ini bisa dibilang kurang baik karena adanya virus corona. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Baik, langsung saja kami kelompok 2 akan memaparkan materi seputar manajemen program pendidikan kecakapan hidup dalam pelaksanaan dan perencanaannya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian manajemen itu sendiri. Manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manu, yang berarti tangan, kemudian menjadi manus berarti bekerja berkali-kali menggunakan tangan. Ditambah imbuhan egri yang berarti melakukan sesuatu sehingga menjadi manajer, yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan. Secara istilah, para ahli banyak mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang di dalam pelaksanaannya mengikuti alur dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. Jadi, dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan yang memiliki target atau tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian dari program itu sendiri. Jadi, program adalah rencana atau kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Program yang dimaksud adalah usaha-usaha yang dijalankan seseorang, baik itu berbentuk nyata seperti materi, prosedur, jadwal, dan sederetan kegiatan untuk meningkatkan sikap dengan harapan bahwa usaha itu akan memberikan hasil atau pengaruh. Jadi, manajemen program adalah suatu proses dalam bidang pendidikan yang meliputi prosedur, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi dengan menggunakan fasilitas yang tersedia guna tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Secara harfiah, kata life skill dapat diterjemahkan sebagai keterampilan. Namun, dalam konteks ini maknanya menjadi terlalu sempit atau konsepnya kurang luas dari makna yang sebenarnya. Oleh karena itu, kata yang lebih memadai dalam konteks ini adalah kecakapan. Menurut tim Board Based Education Business 2002, yakni kecakapan untuk mau dan berani menghadapi problematika hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian proaktif dan kreatif. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Saya Fitra Bahtiar. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Jadi pendidikan perencanaan
ini merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Dan dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa perencanaan itu adalah suatu jembatan. Nah, jembatan maksudnya di sini adalah penghubung. Jadi, perencanaan ini merupakan penghubung kesenjangan atau jurang antara kejadian masa kini dan kejadian yang diharapkan yang terjadi pada masa yang akan datang, meskipun memang sulit untuk diperkirakan karena banyak faktor yang berada di luar penguasaan manusia. Nah, itulah sebabnya menyerahkan perencanaan sebagai suatu proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan ditempuh dan berdasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang hendak dicapai. Nah, untuk itu perencanaan membutuhkan data dan informasi. Data dan informasi yang jelas serta keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Jadi itulah tadi perencanaan pendidikan kecakapan hidup atau pendidikan life skill. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi dengan materi pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup, di mana pelaksanaan itu adalah proses atau upaya untuk mengarahkan peserta didik, membimbing peserta didik, kemudian berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik, serta mendayagunakan fasilitas yang ada. Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup adalah pengembangan program kecakapan hidup yang disajikan dan dikemas secara khusus kepada peserta didik. Contoh program kurikuler dan program ekstra kurikuler. Nah, bagaimana cara menerapkan pelaksanaan tersebut? Tentu itu pendidiklah yang mengetahui dan menentukannya. Nah, inilah tantangan bagi para pendidik, bagaimana cara bisa melahirkan bibit-bibit yang berbobot. Nah, untuk menumbuhkan kegiatan belajar dimulai dari perencanaan, seperti penyusunan program, kemudian penyusunan sistem, dan juga evaluasi. Nah, konsep dari pendidikan kecakapan hidup tersebut adalah mampu memecahkan masalah-masalah yang timbul. Nah, disinilah peran pendidikan, bagaimana cara supaya bisa bersinergi dengan berbagai mata pelajaran agar bisa menjadi sebuah keterampilan. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Irna Sahira dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tujuan dan fungsi pendidikan kecakapan hidup, atau yang dikenal juga dengan istilah life skill. Baik, jadi secara umum, tujuan pendidikan kecakapan hidup atau life skill ini yaitu untuk memfungsikan pendidikan sesuai fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar nantinya peserta didik tersebut dapat menghadapi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup peserta didik, tentunya melalui proses pembelajaran. Jadi, program pembelajaran yang baik tentunya akan memberi efek yang baik pula terhadap peserta didik. Misalnya, peserta didik akan mampu belajar secara terus-menerus dengan lingkungannya sebagai sumber belajar yang tak terbatas. Lalu selanjutnya, individu yang telah memiliki keterampilan belajar tentunya akan mampu mengarahkan dirinya pada berbagai keterampilan lain seperti keterampilan kejuruan. Adapun tujuan dari pelaksanaan pendidikan life skill yang berprinsip pada link and match ini yaitu untuk mendapatkan mutu sumber daya manusia, terutama yang berhubungan dengan kualitas ketenagakerjaan, yang dimana dunia pendidikan sebagai penyedia sumber daya manusia dan DUDI atau dunia usaha dan dunia industri beserta masyarakat sebagai pihaknya. Sedangkan fungsi link and match dalam pelaksanaan pendidikan vocational skill ini yaitu sebagai instrumen bagi pembangunan dan perubahan sosial,
dalam artian bahwa program ini mampu memberi lapangan pekerjaan alternatif bagi peserta didik nantinya, dan juga sebagai investasi pembangunan masa depan untuk motivasi era sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya, ada pula tujuan pendidikan life skill secara khusus. Yang pertama, dapat mengaktualisasikan potensi diri peserta didik. Yang kedua, memberi kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekolah. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi dari pelaksanaan pendidikan life skill. Salah satu komponen operasional pendidikan sebagai suatu sistem adalah materi atau disebut kurikulum. Jika dikatakan kurikulum, maka ia mengandung pengertian bahwa materi yang diajarkan atau dididikan telah sesuai secara sistematis dengan tujuan yang hendak dicapai atau telah ditetapkan. Pada jenjang pendidikan di sekolah umum, SMU atau SMA, selain penekanan kecakapan akademik dan general life skill, perlu ditambah sebagai bekal antisipasi di dalam memasuki dunia kerja apabila mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan. Sedangkan pelaksanaan life skill di sekolah harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisiologi dan psikologis. Ada 3 cara dalam pelaksanaan pendidikan life skill di SMU atau SMA dapat dilakukan, yaitu reorientasi pembelajaran, pembekalan kecakapan hidup bagi siswa yang berpotensi untuk tidak melanjutkan dan putus sekolah, dan yang terakhir, reformasi sekolah di bidang budaya, manajemen, dan hukum yang sinergi dalam masyarakat. Selanjutnya, metode pendidikan life skill. Kata metode adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Meta berarti melalui, dan hods berarti jalan atau cara. Dalam menggunakan metode pembelajaran haruslah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan, seperti tujuan mengajar, materi pembelajaran, sarana dan prasarana, agar kelak peserta didik tidak mengalami kejenuhan sehingga mereka bisa aktif dan berkreasi. Begitupun dengan pendidikan agar tidak kewalahan dalam mengajar. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan kecakapan hidup, yakni dengan menggunakan metode ceramah, latihan, dan metode demokratis serta metode problem solving.